Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Suparmasari. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tahap awal yaitu pra observasi. Oke, selamat siang Bu Sari. Selamat siang Pak. Ya, maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Sesuai yang saya sampaikan kemarin Ibu, jadi pada tahap supervisi kali ini kita dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca. Nanti 3 tahapan itu yang akan kita jalani. Nah, oke, Bu Sari sudah siap melakukan kegiatan pra-observasi pada hari ini? Ya, siap Pak. Siap ya Bu? Jadi, ya. Jadi Bu Sari pada tahapan ini nanti ada beberapa yang saya tanyakan. Bu Sari bisa menjawab atau kita bisa diskusi di kegiatan kali ini. Ya. Sebelumnya Bu Sari yang mau kita observasi nanti, supervisi nanti, Bu Sari ngajar kelas berapa? Kelas 10 teknik otomasi Bapak. Kelas 10. Ya. Untuk materinya apa Ibu? Materinya yaitu kami membuat sebuah sensor LDR. Oke, jadi nanti Bu Sari pembelajarannya praktek merangkai membuat sensor LDR. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa itu? Pada proses pembelajaran kami memiliki tujuan tersendiri, yaitu siswa dapat memahami proses pembelajaran dalam proses membuat proyek rangkaian sensor LDR (Light Dependent Resistor), sehingga anak-anak di situ bisa langsung terjun secara praktikum Bapak. Oke, berarti fokusnya nanti anak-anak akan membuat rangkaian LDR itu. Ya, dengan sistem model sistem laboras. Jadi nanti sistemnya kita tidak hanya individu dengan jurusan, akan tetapi kita berhubungan dengan sainsnya juga ada, matematiknya dan seni. Jadi anak nanti kami ada beberapa kolaborasi dengan guru normatif adaptif yang lain. Itu Bapak. Biasa ya Bu ya. Jadi pembelajaran ini kita pembelajaran kolaborasi dengan beberapa guru mata pelajaran yang lain. Luar biasa. Dengan adanya kolaborasi maka pembelajaran jauh lebih simpel, lebih mudah, anak-anak akan jauh lebih paham. Waktunya juga semakin lama. Kemudian Ibu tadi tujuannya sudah disampaikan, ya sudah bagus sekali, targetnya juga sudah bagus, kolaborasinya sudah sangat bagus. Kemudian area pengembangan dari proses pembelajaran itu apa yang akan dikembangkan? Ya, pengembangan yang akan saya kembangkan ada 3 aspek Bapak. Yang pertama, pengembangan pada lingkungan kelas, yaitu saya sedemikian mungkin akan mengemas anak-anak pada proses pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada juga saya mempersiapkan beberapa teknik-teknik teknik TIK yang menyenangkan juga sehingga anak tidak terlalu bosan. Kemudian aspek yang kedua Bapak yaitu mengandung proses belajar. Jadi saya tidak mengekang anak pada menggali informasinya dengan passionnya anak-anak dengan berdiferensiasi sehingga anak-anak tidak jenuh dan monoton hanya satu informasi saja. Kemudian aspek yang ketiga yaitu melakukan asesmen dan umpan balik pada anak-anak itu dengan saya pada saat proses mengambil asesmen, yaitu pada saat praktikum melaksanakan pembuatan proyek LDR itu ada di sikap, attitude-nya juga, kemudian pada proses pembuatan yaitu di skill-nya juga Pak, ya ada kompetensinya sama pengetahuan. Nanti kami juga akan membuat beberapa soal dalamnya begitu Bapak. Luar biasa sekali, ternyata 3 aspek semuanya dimasukkan. Kemudian di situ saya lihat juga pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti kita nggak monoton ya Bapak ya. Betul sekali. Jadi pembelajaran diferensiasi dari FPP yang sudah Ibu lihatkan kepada saya kemarin, di situ sudah masuk tuh pembelajaran diferensiasi konten, kemudian proses dan produknya juga ada. Kemudian selain itu juga tadi saya lihat juga ada pembelajaran sosial emosional. Di situ siswa diajak untuk
bagaimana menenangkan emosi, bagaimana bergaul, bagaimana bersosialisasi, kemudian bagaimana menjadi pemimpin dalam kelompok. Nah, ini kan pembuatannya secara berkelompok sih, betul nggak? Yes, kelompok secara berkelompok dengan varian yang berbeda sehingga mereka saling bersaing secara sehat dalam kelompok yang lain. Jadi berkolaborasi juga ya? Berkolaborasi dengan kelompok yang lain. Luar biasa Ibu. Kemudian strateginya yang akan dilakukan supaya tujuan pembelajaran sama area pengembangan ini bisa tercapai. Strategi yang saya siapkan sebelum proses kegiatan belajar mengajar, terutama pada saat saya terjun langsung di proses praktikum pembuatan proyek itu, sehingga mereka itu bisa menyelam di dalamnya, yaitu saya menyiapkan beberapa modul ajar yang saya rencanakan lebih awal Bapak, sehingga saya tidak keteteran pada saat di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah saya menyiapkan beberapa worksheet agar mereka punya acuan dalam proses kegiatan belajar mengajar dan mereka tidak rancu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya menyiapkan beberapa media belajar interaktif yang menyenangkan, dan tidak kalah pentingnya saya dasar-dasar sama mempersiapkan beberapa alat praktikum yang utama. Harus sudah saya detail sehingga mereka langsung ready dan siap menggunakan alat tersebut pada proses pembuatan proyek secara berkelompok seperti itu. Luar biasa, sudah sangat bagus sekali Ibu. Jadi saya lihat persiapan jenengan untuk pembelajaran ini itu sudah sangat matang sekali. RPP, kemudian modul ajar dan lain-lain sebagainya itu sudah sangat lengkap sekali. Tinggal nanti penerapannya langsung di siswa. Luar biasa. Mohon nanti dikasihkan beberapa feedback ke saya pada saat di dalam proses observasi Bapak ya, sehingga mungkin ada beberapa yang ketinggalan dan lain sebagainya dalam proses penyampaian, dan mungkin ada beberapa feedback penilaian positif pada proses pembelajaran saya. Ya. Siap Ibu. Jadi nanti kita tahapan selanjutnya observasi, setelah itu kita pasca observasi. Pasca observasi nanti kita berdiskusi tentang pengembangan selanjutnya, mungkin feedback dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, itu mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini ya Ibu. Nanti kita ketemu lagi pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Dipimpin salah satu berdoa. Ya, silakan Mas, ketua kelas. Anak-anak semuanya, pagi ini adalah akhir dari proyek yang akan kalian buat. Bagaimana kabar kalian sebelumnya? Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, apakah mungkin ada beberapa kendala dan lain sebagainya? Tidak ada? Sebelumnya kan saya absen. Mas M. Ardan, M. Muhammad Ardian, Raditya, Riki, Aldi, Ahmad Khairon, Ahmad Sofan, Anifatus, Dafa, Daris, Farhan, Fauzan, Ilyas, Nisa. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, ini Bu Sari ingin memberikan beberapa motivasi di luar pembelajaran kita. Anak-anakku sekalian, kalian adalah anak-anak milenial, ya? Oke, tolong yang selama ini belum
serius, yang masih di zona nyaman, sekarang silahkan keluar di zona nyaman dan raih prestasi kalian. Karena kenapa? Kalian adalah generasi penerus bangsa. Ya, kalau kalian hanya malas-malasan, terus yang meneruskan kita siapa? Ya, kedisiplinan, motivasi belajar itu kalian harus lebih semangat. Ya, ciptakan beberapa produk kreatif karena kalian adalah di jurusan teknik elektronika. Yang mengisi panca global industri itu adalah the next generation kalian. Ya, bisa? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, kalian pasti bisa. Ya, oke. Masuk selanjutnya yaitu bisa dilihat di situ. Hari ini kalian akan melakukan beberapa proyek kelanjutan. Sebelumnya kalian sudah melaksanakan apa? Sebelumnya pembuatan PCB, ada etching PCB, pelarutan PCB. Dengan apa minggu sebelumnya? Dengan PCB dan fiber. Ya, dengan menggunakan aplikasi PCB Wizard sama Laverkan ya kemarin. Tetapi proses pelarutannya pakai apa minggu sebelumnya? Ya, pakai H2O2 sesuai dengan K3. Sudah selesai dan hasilnya sudah dibawa, sudah? Sudah. Selanjutnya anak-anak, di sini adalah kalian akan melakukan hari ini merakit proyek rangkaian PCB-nya. Komponennya sudah siap ya? Sudah. Kemudian secara bergotong royong, jadi tidak boleh individu. Kalian nanti dibentuk kelompok, Bu Sari akan membagi. Kalian harus secara bergotong royong. Ya, nanti tingkat gotong royong antar kelompok akan saya nilai dan saya masukkan ke nilai raport. Ya. Kemudian setelah kalian merakit menjadi satu kesatuan di PCB, rangkaian kontrol lampu penerangan pakai LDR, ya, maka kalian harus mengujinya. Nanti Bu Sari juga akan membagikan LKPD. Terakhir nanti ada satu perwakilan yang mempresentasikan hasil kerjaannya. Selanjutnya, anak-anak, pembelajaran kita tetap memakai apa? Memakai PDBL project. Kita membuat project based learning menggunakan metode STEM. STEM Laboira. STEM itu gabungan dari sains, apa? Engineering, matematik dan artnya. Kalian sudah diajari Bu Alinda ya untuk seni budaya. Kemarin kan guru-guru sudah merapatkan bahwa di artnya atau seninya itu kalian bikin dimensi kap lampunya sudah dibikin kan? Nanti tinggal masukin. Sudah dibawa kan? Sudah. Ya, oke. Selanjutnya anak-anak, nanti kita kombinasikan antara pelajaran di DDPK kita sekarang, hasil kontrolnya dengan hasil desain dari Bu Alinda, dari artnya, seni budayanya. Ya, kita gabungkan. Matematikanya sama Bu Nunuk sudah ya, untuk dimensi volume, kemudian bahasa Indonesianya dengan Bu Suci membuat manual book. Ya, oke. Next, teknik penilaian hari ini adalah kalian pada proses pembelajaran, pada saat beraktivitas itu menggunakan lembar observasi dan jurnal. Kemarin sudah saya kasih worksheet sama lembar penilaiannya di Canva. Sudah di lakukan literasi di bawah HP-nya ya. Ya, oke, bagus. Kemudian anak-anak ada berupa tindakan action, pembuatan publikasi hasil proyek PKK dan lain-lain. Serta nanti terakhirnya
ada ujian awal, ada ujian asesmen awal dan asesmen akhir. Ya, lewat online. Nah, nanti ya hasilnya langsung. Next, selanjutnya pada asesmen awal, tolong disiapkan HP-nya sekarang. Bu Sari kepengen melihat bagaimana perkembangan kalian di minggu sebelumnya. Apakah kalian paham atau tidak? Dilihat, masuk ke kuis. Ke Kahoot. Saya buka, siap-siap. Dikasih nickname, nama kalian. Sebentar ya, ini masih loading. Nah, ini sudah masuk. Siap, pinnya sudah mau keluar. Nah, silakan masuk. Pinnya 980 87 80. Silakan masuk. Mas Ardan, Mas Daris, Mas Raka, Dava. Oke. Mas Farhan lagi. Bahrul. Sudah? Sudah? Bisa dimulai? Belum? Oke. Soalnya di depan ya nanti ya. Sudah selesai? Ada yang belum? Sudah ya? Next. Soal pertama. Oke. Dua. Next. Kurang 2 lagi soal. Oke. Waktunya jalan 13. Sudah. Oke. Next. 4, 3. Selesai. Siapakah pemenangnya? Nomor 1 adalah siapa? Mas Raka. Nomor 2, nomor 3 Batus. Nomor 1 adalah udah aplaus untuk Mas Dava. Mas Dava nomor 1, nomor 2-nya Mas Raka, nomor 3-nya Mbak Atis. Terima kasih. Nanti akan saya save di sini ya. Saya tulis. Oke, sudah ya. Terima kasih itu tadi. Sekarang ini masuk. Terima kasih. Nah, itu untuk asesmen awal kita ya.
selanjutnya adalah anak-anak kita masuk di konteks masalah, di reflectionnya. Tolong disimak untuk beberapa video pembelajaran kita hari ini. Nanti tolong kita saling berdiskusi. Next ya. Halo, selamat datang lagi di channel Afrika Suari. Apa kabar semuanya? Semoga sukses dan sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi Cara mensolder ya. Sebelum kalian nanti mensolder, kalian harus tahu ini mensolder yang baik bagaimana. teknisi elektronik, Perhatikan. teknisi listrik, teknisi handphone, dan masih banyak teknisi yang lain. Pokoknya buat semua teknisi yang ada di DPR, Anda bisa beli solder di toko-toko elektronik terdekat. Solder lagi karena kita menggunakan positif baterai. Ini kemudian perangkatnya, PCB-nya juga dikasih timah. Pak, nanti kalian juga terakhirnya mencoba dan menghitung mengukur tahanan pada saat sisi gelap dan sisi terang. Makasih itu videonya. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan diskusi, ya. Nah, anak-anak itu yang aktif diskusinya, ya. Oke, silakan. Kita lihat undian hari ini pasti ada yang ditanyakan. Lah, atas nama Mas Khairan. Dari paparan video, pertama mensolder, kedua adalah merangkai kontrol LDR. Kira-kira mungkin ada yang ditanyakan atau bisa mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulannya dari video tadi, pertama adalah harus memakai beberapa alat. Pemakai alat. K3 Pastinya K3, betul. Betul. Terus untuk tiga rangkai mungkin lebih baik menggunakan kunci dan lebih rapi. Oke, betul. Iya, kalian kan kemarin sudah etching ya, etching menggunakan PCB. Tetapi ini tadi, kenapa di videonya tidak? Karena saya Busari hanya ingin menjelaskan bahwasanya nanti proses mensoldernya tidak boleh salah sambung di setiap kakinya. Ya, setiap kaki-kakinya tadi kan sudah diperlihatkan ya. Seperti itu nanti mensoldernya di PCB tapi ya. Bagus untuk Mas Khairon. Oke, ada lagi mungkin? Itu tadi ya videonya sudah. Oke, next selanjutnya adalah LKPD-nya sudah Busari bagi ya di Canva secara online. Ya, sekarang tolong dibuka, sudah dibuka semua ya. Sekarang Busari buka di sini. Ini lampu LDR itu kemarin bisa bekerja. Nanti bisa aplikasi kita di lampu tidur ya. Lampu tidurnya itu akan menyala pada saat sisi gelap pada malam hari dan akan mati pada saat siang hari. Kalau misalkan kalau di malam hari ada cahaya lampu kalian kamar, berarti kan harusnya lampu tidurnya mati. Kalau mau tidur kan dimatikan kan lampunya ya. Nah, seperti itu. Nanti kita gabungkan antara pekerjaan sampean dengan pekerjaan Bapak Ibu guru yang lain. 2 ya. Kemudian relay, tripod sampean Busari keliru. VR ya, variabel ya itu ya, sama LDR-nya. Sama timah bahannya. Sama ini apa? Terminal. Ya, terminal pin ya, kemudian dioda juga. Kemudian kalau sudah lakukan proses penyambungan kabel, kalau sudah dihubung semuanya ya komponennya, lakukan
proses penyambungan kabel input DC dengan sumber dan kabel output. Kabel outputnya nanti di-outputkan ke lampu penerangan yang akan kalian yang gunakan sebagai lampu tidur ya. Seperti itu. Disiapkan. Desain lampu kapnya sudah selesai kan yang dari Bu Alinda ya. Nanti tinggal nutupkan saja. Kemudian baru dicoba. Ya. Persiapan untuk mensolder sudah dijelaskan di YouTube tadi ya. Tunggu, pertamanya tunggu hingga panas, kemudian sediakan wadah solder. Tadi sudah dijelaskan ya nak. Nah, siapkan timah. Kemudian, jadi pada saat mensolder itu kenapa kita sudut kemiringan timah dan solder itu 45 derajat. Kenapa? Karena agar proses pengambilan solder timahnya itu lebih mudah, lebih cepat. Seperti ini. 45 derajat. Berapa ya? Seginian. Selanjutnya anak-anak, kalau sudah selesai mengukur, nanti kalian mengerjakan di kanvas seperti ini, ya. Lanjutkan di hasil proyek peserta didiknya di bawah ya, diisi sendiri. Bisa ya? Bisa. SMK? Bisa. SMK luar biasa. Ya, seperti itu. Bisa, oke. Sekarang berproses. Selanjutnya adalah kalian masuk di mana ya? Waiting. Sudah? Oke, lakukan sekarang. Setelah itu kalian saya bagi kelompoknya. LKPD-nya sudah saya kasihkan. Kemudian LKPD-nya nanti ini ya. Ini nanti juga dibagikan. Tolong diisi nanti. Ya, ini ada 2. Ini ada real work-nya. Nanti lihat pada saat untuk proses letak komponen pada saat mensolder ya. Komponennya kan harus sesuai. Ya, dibagikan Mas. Sudah 4 kelompok, tinggal 1. Sudah bagikan. Kelompoknya sudah. Ini kelompoknya nanti ini ya, dibagikan. Oke. Kelompoknya adalah ini bagi kelompok ini ya. Kelompoknya ini ya. Kelompok 1 absen 1 sampai 4, kelompok 2 5 sampai 8, ini ya. 9 sampai 11, kelompok 3. Yang warna ungu ini kelompok 4. Sudah siap? Di bawah sendiri-sendiri tadi ya. Oke, kalau sudah LKPD-nya siap, kelompoknya siap, kemudian baru masuk penemuan. Sekarang silakan bisa merangkai kelompok 1 sama kelompok 2 dulu. Silakan diambil komponennya. Sudah? Kelompok 1 sama 2. Di bawahnya langsung ambil ini. Komponennya itu sudah siap? Ya. Mungkin yang lainnya ini. Yang 2 kelompok 2 mana? Sudah. Kelompok 2 di sana, sebelah sana. Ya, duduk sama duduk yang enggak apa-apa, silakan. Diperhatikan gambarnya dibuka yang belakang tadi real world-nya. Nanti buat nyolder ya, seperti ini. Kemudian sekarang yang ada lubang-lubangnya ini digaris dulu ya. Kan ada dari ini ya. Hati-hati jarinya nak. Itu. Ini disiapkan jangan sampai kena mejanya ya. Jadi hanya medianya saja. Sudah? Sudah. Kelompok berapa nak? River. Jangan sampai kegeser ya.
Enggak, muat. Muat. Jangan lupa ya, dilihat masukkan itu gambar sesuai robotnya, habis itu solder. Oke, itu Mbak Nisa bisa ya, hebat Mbak Nisa. Ya Bu. Oke. Ini hasilnya kelompok 1 ya. Kalau selesai, sudah. Sudah Bu. Sudah. Oke. Kalau sesuai RKPD selanjutnya apa kalau gitu? Pengukuran Bu. Ya, silakan. Nilai hambatan. Oh, kasih tekanan. Hambatan nah. Nggak boleh kalau hambatan. Dek, belakangnya. Malam hari. Yang nyetir jangan sampai pindah ke jalur satunya ya. Nanti kalau gagal berarti harus melakukan proses etching dulu 9. atau proses pelarutan membuat paket baru dan gagal. Sudah diukur juga semuanya. Sudah ya, silakan dirangkai kapnya. Kapnya sudah dibawa. Kap lampu yang tugasnya balik ya. Sudah kan? Kapnya lampunya per kelompok yang dari bahan kap dirangkai yang sudah di solder. Kemudian Semuanya bekas ya, cari ya? Ya, bagus. Memanfaatkan barang-barang yang tidak dipakai. Sesuai dengan instruksinya dari yang Bu Alinda seperti itu ya? Nah, oke. Bagus. Ini sudah bisa? Sudah bisa? Sudah? Sudah? Oke, bagus. Sudah bisa semuanya. Sudah bisa juga. Oh, ini dari paralon. Paralon. Ini. Wah, ini tutup toplesnya ibunya ini. Bukan. Paralon juga. Paralon juga. Ya, wis, oke. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 sama kelompok kelompok 3. Sudah. Tadi juga kelompok. Nanti terakhirnya ada reward dari Bu Sari bagi kelompok yang sudah berhasil. Yes. Selesai? Sudah? Produknya sudah berhasil semua? Oke, sekarang kembali duduk semuanya.
Dan di bawah hasil karyanya masing-masing. Di atas, taruh di atas hasil karyanya. Sudah, hasil karyanya taruh di atas ya. Taruh di atas. Sudah mengujinya. Sudah melakukan proses pengukuran ya. Kemudian sekarang perwakilan presentasi. Ya, silakan maju Mas. Mas siapa? Mas Ardan. Enggak bisa. Oh sudah, ya silakan Mas. Disimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah. Nama saya Muhammad Ardan. Ini saya mewakili kelompok saya dalam presentasi dari hasil pembuatan lampu menggunakan sistem ADR. Untuk bahan yang diperlukan yang pertama yaitu PCB dalam ADR. Yang kelima, bor pada bagian yang berlubang 4 dalam rangkaian. Yang keenam, penyolderan. Untuk data yang saya ukur itu saya mendapatkan di dalam ruangan dengan cahaya lampu penerangan yaitu 2000 ohm atau 20 ohm. Jika di luar ruangan dengan cahaya dari matahari 200 ohm. Jika gelap atau di malam hari 60.000 ohm atau 60 kilo. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk Mas Ardan. Terima kasih. Jadi itu tadi ya. Jadi tingkat cahaya, ya, tingkat intensitas cahaya, lux meternya, illuminationnya itu sangat bergantung sekali dengan kepekaan yang diterima oleh LDR. Ya. Jadi pada sisi tingkat pada ruangan yang gelap, karena kita temanya adalah menggunakan lampu tidur, jadi lampu tidurnya itu secara sensor otomatisnya bisa dinyalakan pada saat malam hari, sehingga pada sisi human atau manusianya itu bisa tidak secara langsung dengan lampu yang menyala secara terang. Jadi pakai lampunya nanti mungkin bisa diganti agak malam ya, lampu yang berapa watt gitu aja ya, seperti itu. Kemudian kalau pada waktu kalian sudah bangun tidur atau pada waktu malam siang hari atau pagi hari, itu secara otomatis akan mati. Ya kan? Mati otomatis ya, tanpa adanya switch atau saklar. Ya, seperti itu. Oke, siap. Anak-anak selanjutnya adalah asesmen akhir pembelajaran. Silakan siapkan perangkat handphonenya, kemudian masuk di kartu ya. Pak Pipin, silakan loading game. Silakan masuk. 3478923. Oke, kita lihat hasil terbaiknya dipegang oleh loh, back. Tadi siapa? Mana ya? Oh ya, back to podium. Cancel.
kebablasan tak bisa direk. Number 3, Mbak Atus lagi. Oke, Mas Raka number 2, number 1 is Rafa lagi. Oke, hebat Rafa. Oke, bagus ya anak-anak semuanya hebat. Oke, selanjutnya adalah tolong dikirim di Padlet ini. Sudah? Selesai sudah ya? Sudah. Oke, hasilnya anak-anak terima kasih untuk yang sudah Mas Dava, pembelajarannya menarik ya, tantangannya ada beberapa tantangan dan kendala ya Mas Dava ya. Kendalanya sudah bisa teratasi ya Mas Dava. Terima kasih anak-anak semuanya keren. Belajarnya ini ada yang keren, ada yang belajarnya menyenangkan. Mas Khairon, terima kasih. Saya rasakan pertama kali mendapatkan challenge membuat rangkaian kontrol LDR itu seru meskipun ada beberapa kendala. Untuk saya siap menghadapi challenge berikutnya. Oke, terima kasih Mas Khairon. Siap ya? Siap. Untuk mata pelajaran berikutnya, karena challenge pertama untuk kita membuat rangkaian kontrol LDR sudah selesai dan finish, kalian berhasil. Untuk berikutnya kita akan membuat rangkaian kontrol joytif. Siap ya? Siap. Siap dong ya. Oke, selanjutnya anak-anak ada beberapa ending atau akhir dari pembelajaran kita kali ini. Selalu saya lihat tadi ada beberapa yang agak ceroboh memakai K3-nya. Karena hari ini di progres kelompok proyek PCB itu mendapatkan 3 bintang. Untuk kelompok 1, aplaus untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 1 perwakilan kelompoknya, siapa ketua kelompoknya? Ya, maju ke depan untuk mendapatkan tespen untuk nanti buat praktikum berikutnya. Ya, hati-hati nanti setiap ada tegangan di tespen, ada sumber tegangan. Aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih anak-anak. Monggo silakan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika Bu Sari ada salah kata dalam tindakan tadi, mungkin ada yang kurang berkenan di hati kalian semua. Ya, mohon maaf ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi biar kalian lebih bisa kreatif, inovatif dan lebih bersemangat mendapatkan dan meraih masa depan. Saya akhiri anak-anak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati-hati ya kalau pulang, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini saya didampingi oleh PP saya, Budian, kemudian yang saya observasi Bu Suparmasari. Untuk itu kita lanjutkan proses pasca observasi pada hari ini. Oke, Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam. Bu Sari, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Ya, kemarin kita telah melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Jadi Bu Sari pembelajaran, saya sudah mengikuti pembelajarannya. Menurut Bu Sari gimana pembelajarannya kemarin? Menurut saya, pendapat saya mengenai pembelajaran yang kemarin, saya sudah saya kira sudah memberikan semuanya, yaitu mulai dari pendahuluan, saya memberikan beberapa konteks masalah di siswa mengenai proyek yang akan kami buat. Dari itu beberapa penelitian siswa, karena saya kan menggunakan sistem laboratorium, jadi ada beberapa proses penelitian
sebelum masuk di pembuatan proyek Pak ya. Kemudian kami saya bebaskan terserah anak mau memilih penelitiannya via video, Google atau dari media lain, literasi di perpus boleh. Kemudian pada proses penemuan anak-anak melakukan beberapa soldering. Proses soldering itu kami sudah memberikan sebelumnya, dan pada finishing akhirnya yang kemarin itu Pak, itu kita melakukan beberapa perakitan dari soldering kemarin sampai menjadi packaging dari pembuatan proses sensor LDR dari bahan bekas yang cup-cupnya itu. Kemudian dari proses pengujian mengenai dari kuat arus, tegangan sudah normal apakah tidak. Kemudian terakhir kami melakukan beberapa komunikasi, beberapa presentasi dari beberapa kelompok seperti itu Pak. Jadi sudah masuk semua nih. Masuk semua. Berarti menurut Bu Sari sudah sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan kemarin ya. Kemudian menurut Bu Sari, apakah pembelajaran yang dirasakan sudah memuaskan atau sudah efektif? Saya rasa ada yang banyak yang sudah memuaskan. Anak-anak sudah berkolaborasi antar kelompok, sudah berkomunikasi melalui beberapa proses pembuatan di situ, proses pembuatan proyek ya Pak ya. Tapi ya sampai maksimal proses pencobaan dari sensor LDR tersebut kemarin yang sudah berkelompok itu sudah jadi semuanya Pak. Jadi ya saya kira anak-anak sangat antusias ya. Kemudian mereka sampai menginginkan beberapa judul baru, proyek baru dengan tema yang baru. Mereka merasa penasaran seperti itu Pak ya. Luar biasa sekali Bu. Kemarin saya juga lihat antusias anak-anak lumayan sekali. Kemudian dalam proses pembelajaran kemarin Ibu Sari kan sudah menyusun tujuan pembelajaran itu. Kira-kira tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Melalui dari proses finishing akhir Pak ya, yang sudah kami lakukan beberapa percobaan itu sesuai dengan kinerja proyek masing-masing ini sih, sudah sesuai dengan proses akhir yang diinginkan, yaitu proses pengujian akhir dari lampu LDR. Jadi saya sudah sesuai dengan tujuan akhirnya juga, karena saya sudah beberapa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain juga ya Pak ya, karena model saya STEM, jadi saya sudah belajar dengan Bu Iva, belajar dengan Bu Alinda selaku seni budaya untuk memadukan beberapa mata pelajaran kolaborasi proyek kami ya. Kemudian Ibu dari proses pembelajaran itu Bu Sari pasti melihat kan anak-anak ada beberapa yang kiranya mengalami kesulitan. Nah, kesulitan apa sih yang dirasakan anak-anak atau yang dialami anak-anak selama proses pembelajaran? Iya, selama kesulitan kemarin karena ya awal dari peralihan SMP ke SMK kelas 10 itu saya rasa, mohon maaf sebelumnya, anak SMK itu rata-rata dari menengah ke bawah ya Bapak Matuna. Kalau saya sedikit memaksa untuk membeli beberapa peralatan, itu saya ya salah juga. Jadi kendala saya, kesulitan saya ke siswa yaitu perbandingan peralatan yang digunakan untuk memakai proses pembuatan proyek itu minim. Jadi mungkin ada beberapa anak yang pinjam teman kelompok yang lain dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu catatan bagi saya, dan saya selaku guru ya tidak bisa memaksakan hal tersebut kepada anak-anak seperti itu. Berarti itu kesulitan yang dialami anak-anak. Iya, proses pembelajaran itu. Kalau kesulitan yang dialami Ibu sendiri? Kalau kesulitan saya yaitu dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas itu ini Pak, pengkondisian siswa. Jadi saya tidak bisa semaksimal mungkin mengkondisikannya dalam hal karena model saya STEM, jadi mereka berbasis proyek. Jadi waktu timingnya agak lama. Jadi kalau kemarin kan kelompok ya karena kendala itu tadi alat, jadi agak ini Pak, agak kurang terkondisikan di pengetahuan siswa. Timing waktunya juga lama seperti itu. Itu Pak. Kemudian Bu Sari yang sudah mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dari kesulitan itu ada nggak alternatif Bu Sari supaya pembelajarannya kesulitan itu bisa dihilangkan? Oke.
kesulitannya untuk bertahap ya, karena baru masuk nanti peralatannya step by step, mungkin dari pihak bengkel akan memenuhi beberapa kebutuhan dan beberapa siswa yang tidak mampu, sehingga anak-anak bisa berjalan dengan lancar dalam proses pengerjaan proyek. Kemudian dalam pengondisian belajar di kelasnya nanti akan semaksimal mungkin saya selaku guru mapel di kelas 10 itu mungkin one by one secara sendiri-sendiri, sehingga itu tidak saling menggantungkan hanya anak-anak itu aja yang dalam, karena berkelompok ya Pak, hanya menggantungkan satu anak yang bisa lebih maksimal. Jadi Bu Sari sudah bisa mengidentifikasi mana tadi kesulitan-kesulitan, kemudian sudah tahu arahnya ke depan seperti apa. Ya. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya Bu Sari akan fokusnya seperti apa? Fokus saya yaitu melakukan beberapa persiapan ya Pak ya, seperti biasanya. Fokus saya juga akan sudah saya katakan tadi, dengan proyeknya yang tidak terlalu berat tetapi yang menarik dan menantang, seperti untuk yang menimbulkan beberapa penasaran siswa, tetapi ini secara proyeknya secara individual tadi, sehingga presentasinya lebih mengena one by one. Jadi nggak semuanya mengenal lah, paham sesuai dengan individunya masing-masing. Seperti itu. Oke, Bu Sari tadi sudah menyampaikan semuanya. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari proses pembelajaran dan dari pra observasi dan pasca observasi pada kegiatan? Kesimpulan saya dari beberapa observasi kemarin ya Pak, menemukan beberapa kendala. Dari kendala tersebut akan saya jadikan untuk referensi saya, kemajuan saya ke depannya, terutama kalau di elektrikal sendiri berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, itu yang lebih utama di anak-anak. Jadi proses pendampingan dan mengerti dari beberapa sudut pribadi siswa masing-masing itu sangat-sangat penting. Jadi kita harus langsung terjun ke lapangan untuk melihat hasil akhir dari semuanya. Oke. Terima kasih. Sudah. Editing ya, nggak apa-apa. Loh, gak kerekam. Loh, gitu Pak. Bu Sari berencana akan melakukan proyek yang lebih kreatif, inovatif ya. Per individu, sehingga setiap anak itu mampu melaksanakan proses itu sendiri. Iya. Dan nanti Bu Sari juga akan mendampinginya Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi saya rasa Bu Sari sudah melaksanakan semuanya, proses pembelajaran juga sudah bagus, tinggal ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan lagi seperti yang tadi Bu Sari sampaikan. Mungkin itu saja Bu Sari, kita ke depan bisa diskusi lagi lebih panjang masalah pembelajaran supaya pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi buat anak-anak dan buat kita juga. Oke. Mungkin itu yang kami lakukan pada pasca observasi kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.